Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tiada ungkapan dan ucapan yang paling indah selain ungkapan dan ucapan syukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita hambanya. Tentunya ungkapan dan ucapan syukur tidak hanya sebatas ucapan bibir semata, namun yang paling terpenting, mari kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, dengan senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki bekal hidup kita, sehingga dengan cara demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ingat saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berjanji ketika kita pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan sebaliknya, jikalau kita ingkar, Allah akan murka dan akan Allah berikan azab kepada kita dengan azab yang sangat pedih. Saudaraku, ketahuilah bahwasanya selagi kita hidup di atas permukaan bumi ini, di atas dunia ini, tentunya kita akan senantiasa menemukan berbagai macam problematika kehidupan, berbagai macam persoalan. Karena pada hakikatnya dunia ini adalah ujian bagi kita manusia untuk melihat siapa-siapa yang mampu menjalani, menghadapi dan menyelesaikan ujian tersebut dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang diuji dengan berbagai macam kemudahan hidup, berbagai macam fasilitas, kemewahan, kekayaan, diuji dengan pangkat dan jabatan. Namun ada juga saudara-saudara kita yang diuji dengan berbagai macam kesulitan, persoalan hidup, sehingga dengan persoalan hidup tersebut terkadang mereka merasa gundah gulana, merasa kecewa dan putus asa. Namun ketahuilah saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ujian melebihi batas kemampuan yang dimiliki oleh hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ingatlah saudara-saudaraku, Allah akan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan hidup yang kita hadapi, dengan catatan apabila kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal perbuatan, di dalam mengoptimalkan segala ikhtiar, dan senantiasa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berjanji di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 bahwa setelah kesulitan Allah akan memberikan kemudahan bagi hambanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan ingat saudara-saudaraku, apabila kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yakin dan percaya bahwa hidup ini adalah tempat di mana kita akan ditempa dengan berbagai macam ujian. Untuk apa? Untuk melihat kualitas kita. Kualitas yang paling terpenting adalah kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala baik, maka insya Allah kehidupan kita di dunia ini, walaupun secara materi mungkin kita tidak sama dengan orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang berlebih, namun ketika Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan yang baik, karena kita mampu bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur ketika kita mendapatkan nikmat dan mampu bersabar ketika kita mendapatkan ujian, insya Allah hidup kita akan senantiasa diberikan ketenangan. Karena yang paling terpenting di dalam hidup ini adalah ketenangan di dalam hati, ketenangan di dalam jiwa. Dan kunci dari ketenangan itu saudara-saudaraku ialah dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan, maka insya Allah hidup kita akan senantiasa diberikan petunjuk hidayah
dan juga inayah atau pertolongan, sehingga hidup kita akan terasa lapang, hidup kita akan terasa mudah, dan Allah jauhkan dari berbagai macam kesempitan, kesusahan. Dan pada akhirnya kita bermohon bukan hanya kebahagiaan hidup di dunia, tapi yang terpenting bagaimana kita nanti kelak pada saat kita kembali meninggalkan alam dunia ini menuju kampung akhirat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah di dalam kehidupan di dunia ini. Dan yang paling terpenting, kita berharap kita akan dikumpulkan dengan saudara-saudara kita, orang tua kita, dan juga kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW. Mari untuk menuju itu semua, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kita tabur benih-benih kebaikan, kita maksimalkan amal perbuatan, sehingga pada saatnya kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tiket ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudaraku yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya haturkan mohon maaf atas perhatian. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.